Nama Yuval Noah Harari terus-menerus muncul dalam banyak sekali panggung wacana di dunia, termasuk di Indonesia. Terutama setelah buku Sapiens, A Brief History of Mankind menjadi fenomena. Harari berbicara dalam forum-forum tertinggi di depan orang-orang paling kuat dan terkenal di dunia, para presiden, raksasa teknologi, sampai dengan para aktivis. Di dalam video ini, saya akan membahas bukunya, buku Sapiens tadi, dan mengapa Harari dan buku ini begitu dirayakan oleh banyak orang di dunia. Saya juga akan menghadirkan beberapa kritik terhadap pemikiran Harari dari perspektif penulis lain. Saya juga akan membahas seperti apa penerimaan masyarakat Indonesia atau bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia, termasuk kaum intelektual dan pendidik, merespon buku ini untuk tujuan edukasi. Oke, kita bahas sedikit tentang judulnya, mengapa buku ini disebut sejarah ringkas. Sepertinya ini bukan hanya perihal isi buku ini, buku yang secara ringkas membahas sejarah 150.000 tahun atau 200.000 tahun dari sejarah manusia, tapi lebih karena Homo sapiens baru muncul dalam pohon evolusi atau muncul di bumi dalam kurun waktu yang sangat ringkas, yaitu hanya sekitar 150.000 sampai dengan 200.000 tahun. Sangat singkat jika kita bandingkan dengan spesies lain dari genus Homo seperti Pithecanthropus atau Homo habilis yang bahkan sudah diperkirakan sudah ada sejak jutaan tahun sebelum Sapiens. Nah, apalagi jika dibandingkan dengan keberadaan organisme lain yang bahkan dimulai miliaran tahun sebelumnya. Sejarah manusia itu menjadi relatif singkat dan ringkas. Akan tetapi sesuatu dapat dikatakan ringkas jika kita memiliki titik akhir dari peristiwa tersebut. Nah, dalam hal ini akhir dari keberadaan manusia. Disinilah ajuan akhir dari penulis itu muncul. Ada perkiraan bahwa status Homo sapiens yang kita kenal sekarang akan berubah dan bisa dikatakan berakhir dalam 1 atau 2 abad ke depan, lalu menjadi spesies lain sehingga sejarah manusia akan hanya berumur ratusan ribu tahun saja. Nah, ini ringkas jika dibandingkan dengan usia organisme atau spesies lain ya. Jadi bukan masalah bukunya yang ringkas, tapi adalah waktu relatif sapiens berada di bumi. Nah, apa pentingnya Harari dan Sapiens? Kenapa dia begitu dirayakan dan dianggap sebagai salah satu pemikir terbesar atau filsuf di awal abad ke-21 ini? Sebelum kesini, kita bahas sedikit apa yang dilakukan Harari dalam buku Sapiens. Di buku Sapiens, Harari meringkas sejarah kemunculan dan perkembangan Sapiens yang mengesankan sekaligus kejam, membumbuinya dengan analisa-analisa fenomena masa kini dan memancing pemikiran secara konsisten dari setiap bab ya. Hampir di semua isi buku itu menarik. Menariknya, banyak pemikiran-pemikiran yang sepertinya kita pernah dengar sebelumnya, lumayan familiar. Cara pemikirannya atau cara pengungkapan dari pemikiran itu banyak mengelaborasi dan memberikan contoh-contoh yang sepertinya ada di sekitar kita. Nah, ini akan memberikan letup-letup kebahagiaan intelektual bahwa sebenarnya masyarakat umum seperti kita pun pernah memiliki pemikiran seperti Harari. Misalnya nih, Harari mengatakan bahwa uang menjadi bernilai karena ada fiksi atau imajinasi yang disepakati tentang nilainya. Hal ini bukan hal baru. Kita telah mendapatkan pelajaran bahwa uang bernilai karena kita menyepakati nilainya. Nah, uang adalah alat pembayaran yang disepakati. Nah, ini pelajaran ekonomi dasar. Akan tetapi, fiksi dalam konsep Harari itu lebih daripada sekedar nilai fiksi uang. Nah, dalam hal ini Harari juga membuat kita merasa tidak tahu apa-apa. Misalnya ketika dia mengatakan hak asasi manusia yang selama ini kita akui universal. Nah, ini juga adalah fiksi dan imajinasi.
Jadi dia menggambarkan bahwa hak untuk hidup, melakukan aktivitas ekonomi, kemerdekaan individu, itu merupakan sebuah fiksi bersama. Pendeknya, Harari berhasil menggambarkan bahwa konsep fiksi itu begitu dominan, bahkan merupakan faktor terbesar yang memungkinkan manusia membangun peradaban dan menguasai dunia. Buku ini juga sangat dirayakan karena banyak merangkum rumpun-rumpun ilmu. Jika Anda menyukai fisika, perjalanan refleksi keilmuan Anda terhadap buku ini akan dimulai dari 13,5 miliar tahun yang lalu sejak kejadian Big Bang sampai dengan sekarang. Jika Anda menyukai biologi, Anda akan diajak mengawali pembahasan tentang kemunculan organisme sejak 3,8 miliaran tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Jika Anda adalah pemerhati budaya, pengamat ekonomi, sosiologi, antropologi, ahli sejarah, maka keseluruhan buku ini adalah medan perang intelektual bagi Anda. Karena dibahas semua. Anda akan memiliki kepentingan untuk berkomentar tentang apapun yang dikatakan oleh Harari, karena ini adalah silangan dari begitu banyak disiplin ilmu. Mungkin hal terbesar yang dicapai Harari adalah memberikan kejelasan tentang hal-hal dan konsep besar dalam sejarah dengan cara yang mudah dimengerti. Dia memperjelas setiap posisinya. Dia realistis melihat masa depan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Perjalanan sejarah digambarkan dengan rangkaian yang rasional dari sisi evolusi dengan membagi 3 revolusi. Masa dibagi menjadi 3 revolusi masa sejarah manusia, yaitu revolusi kognitif, revolusi agrikultur, dan revolusi saintifik atau revolusi ilmiah. Revolusi kognitif adalah ketika kita bisa menggunakan bahasa untuk menjalin kerjasama dalam jumlah besar manusia secara efektif dan kemudian menguasai wilayah dan memenangkan pertarungan melawan spesies lain pada saat itu sejak 70.000 tahun yang lalu. Kemudian revolusi agrikultur adalah ketika kita menjinakkan binatang dan tumbuhan, kita menetap, bereproduksi dan berproduksi, lalu membangun peradaban berdasarkan kehidupan yang dipenuhi oleh fiksi dan mitos intersubjektif. Ini terjadi sejak 10.000 atau ada yang bilang 12.000 tahun yang lalu. Dan kemudian revolusi saintifik ketika manusia mulai mendekati realitas secara objektif, melakukan penggalian ilmiah, sehingga memunculkan perkembangan-perkembangan yang paling pesat dalam sejarah sampai dengan saat ini. Nah, ini adalah kejelasan yang dibawa oleh Harari. Dia membagi tonggak-tonggak besar dalam sejarah tersebut. Harari dianggap memiliki kemampuan menggambarkan perjalanan panjang spesies manusia secara lebih jelas. Ada clarity dalam setiap narasinya, dan ini dapat dinalarkan sebagai sesuatu yang dapat lebih menjelaskan rasa ingin tahu kita tentang sejarah perjalanan umat manusia. Nah, ini lebih jelas dari jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh misalnya sistem-sistem kepercayaan lain, misalnya kepercayaan dari agama tertentu. Bahkan Jared Diamond, seorang pemikir yang menginspirasi Harari, memuji keberanian Harari untuk berbicara dengan bahasa yang besar tanpa takut dan ragu, tapi tetap memberikan kebebasan pada pembaca untuk berkontemplasi dan berpikir sendiri. Kata Jared Diamond, Harari memiliki unforgettably vivid language, katanya. Manusia bertahan dan berkembang karena kemampuan membangun fiksi bersama. Nah, ini merupakan tesis utama dari Harari. Konsep tentang uang, nasionalisme, HAM, agama, perusahaan sebagai entitas hukum, semuanya merupakan fiksi yang disepakati yang memungkinkan manusia bekerja sama. Nah, kita pertanyakan dulu, apakah ini merupakan hal yang baru? Sebenarnya, sudah banyak yang telah membahas konsep fiksi seperti apa yang dibahas oleh Harari, baik langsung maupun tidak langsung.
Akan tetapi, Harari mampu lebih merangkul konsep-konsep lain secara lebih luas dan menempatkannya sebagai energi yang bercampur untuk peradaban manusia. Jadi agama sebagai dogma, ide, dan ciptaan dari akal budi manusia itu sudah ada dibahas sejak dulu, dan interaksi agama dengan hal-hal yang objektif inilah yang kemudian menjadi power dari peradaban manusia, tidak hanya agama tapi juga entitas fiksi yang lain. Dan ini sudah dibahas sejak dulu, sudah banyak orang yang membahas tentang konsep fiksi seperti ini. Daniel Dennett misalnya menyebut agama sebagai meme, ya, meminjam istilah Richard Dawkins, sebagai sesuatu yang terus bertahan hidup dan terus berusaha hidup, tetap mencari penganut atau host yang dapat dijangkiti pikirannya. Artinya, Harari tidak mengungkap teori baru, tapi lebih ke berdiri di bangunan pengetahuan atau pemikiran yang telah ada. Nah, perihal nasionalisme sebagai fiksi, pembaca Indonesia tentu telah mengenal buku Imagine Communities, ya, buku Benedict Anderson atau Ben Anderson. Sebuah konsep di mana nasionalisme misalnya dalam kasus nasionalisme Indonesia hanyalah sebuah bayangan imaji kebangsaan masyarakat yang dipersatukan karena mereka terjajah dan dipersatukan karena adanya revolusi teknologi, dalam hal ini kertas dan mesin cetak. Dalam bahasa Harari, konsep nasionalisme dan konsep Indonesia ini sendiri adalah fiksi bersama atau realitas intersubjektif. Dan kertas serta mesin cetak ini adalah untuk menyebarkan fiksi, alat untuk menyebarkan fiksi. Tanpa hal-hal ini, negara besar dengan keragaman seperti Indonesia tak akan bisa dipersatukan. Jadi sulit bagi sesuatu untuk lahir tanpa alat untuk menyebarkan fiksinya. Nah, baik Harari maupun Ben Anderson sama-sama membicarakan fiksi dan imajinasi. Bedanya, Ben Anderson hanya menggali dan menguliti konsep nasionalisme, sementara Harari melabeli makna visi atau fiksi pada banyak hal di luar nasionalisme, termasuk agama. Pujian terhadap Harari muncul di semua forum yang mengundangnya. Harari diundang oleh TED Talk, dipuja banyak presiden yang bertemu dengannya, mantan presiden juga. Bukunya direkomendasikan oleh tokoh-tokoh besar, dipuja oleh banyak pemimpin di Silicon Valley, dan tak terhitung juga oleh banyak orang lainnya, para pembaca buku. Akan tetapi, Harari juga menerima kritik atau tanggapan. Nah, di sini kritiknya akan kita bahas, dan saya akan merespon apakah kritik tersebut memiliki dasar yang kuat dan kokoh misalnya, atau malah ceroboh. Galen Strawson, seorang filsuf dan akademisi, penulis belasan buku dan ratusan artikel, menganggap banyak ketidakhati-hatian, banyak hal berlebihan dan sensasi dalam pemikiran Harari. Pernyataan-pernyataan Harari dianggap terlalu sederhana dan terlalu mengurangi kompleksitas dari sebuah catatan-catatan sejarah. Galen mengkritik catatan Harari tentang pertempuran Navarino, di mana Inggris membantu Yunani untuk berperang merebut kemerdekaan melawan Turki Ottoman. Harari menyebut Yunani terbebas dan merdeka setelah perang ini. Akan tetapi, dalam pendapat Galen, Yunani sama sekali tidak merdeka karena tetap berada dalam pengaruh Inggris. Kritik ini disampaikan di artikel Guardian dan merupakan satu-satunya detail sejarah yang dipakai untuk mengkritik ketidakhati-hatian Harari. Sayangnya, kritik ini merupakan distorsi dan misrepresentasi terhadap apa yang diungkap oleh Harari dalam bukunya. Bahkan Galen di artikel Guardian itu tidak mencantumkan bahwa sebenarnya Harari pada akhir kalimatnya di dalam buku mengatakan bahwa memang Yunani disandra oleh hutangnya. Tapi ini bukan berarti Yunani tidak merdeka dari Ottoman secara literal atau secara administratif. Artinya, Harari di sini tidak ceroboh seperti yang dituduhkan oleh Galen.
Harari mengungkap bahwa memang Yunani tersandra dan Galen mengaburkan fakta bahwa Harari menyampaikan fakta ini. Jadi kritik di sini ada misrepresentasi dari yang dikatakan tadi. Dalam hal ini Harari tidak melakukan kecerobohan dari pembacaan saya. Kritik selanjutnya datang dari Rutger Bregman, penulis muda yang menulis buku Humankind. Dia menawarkan revisi terhadap pemikiran Harari. Rutger menganggap bahwa keramahan dan kebaikan sesama manusialah yang membuat manusia bisa berbuat hal besar dan membangun peradaban besar. Meski menyetujui bahwa fiksi dan mitos bersama adalah pemersatu, Rutger mengatakan bahwa konsep fiksi tidak cukup untuk menjelaskan, dan bahkan dia mengatakan bahwa Harari telah mengabaikan 95% sejarah manusia. Kritik ini cukup tajam dan mengejutkan. Dan dalam sebuah diskusi online dengan The Economist, Harari merespon kritik ini dengan mengatakan bahwa memang friendliness itu penting. Tapi keramahan itu berlaku untuk masyarakat di level lokal dan dalam jumlah yang relatif kecil. Harari menganggap bahwa dalam skala besar, seperti jutaan bahkan miliaran manusia, harus ada fiksi bersama, dan inilah yang melekatkan kelompok-kelompok manusia itu. Hal ini dibuktikan sendiri oleh angka yang disebut oleh Rutger. Angka 95% sejarah manusia, misalnya anggaplah bahwa sejarah manusia itu 200.000 tahun, maka 95% adalah sebagian besarnya, dan sisanya 5% mungkin hanya sekitar 10.000 tahun. Nah, dalam masa 90.000 atau 190.000 tahun itu manusia masih berada dalam kelompok-kelompok yang masih belum masif, sehingga friendliness atau kebaikan hati itu masih menjadi perekat. Nah, di masa 10.000 tahun terakhir, peradaban baru itu mulai muncul. Peradaban yang memiliki sistem sosial yang kompleks. Nah, ini di banyak tempat muncul. Dan melalui kerjasama dan friendliness yang kemudian dilekatkan oleh fiksi tertentu tentang kenapa mereka harus bersatu misalnya, itu menjadi perekat yang lebih erat. Nah, ini misalnya kita lihat dalam peradaban Sumeria atau Akkadia dan peradaban-peradaban besar pertama di Mesopotamia misalnya, itu disatukan oleh kepercayaan yang sama pada dewa dan dewi yang sama dengan imajinasi yang dilekatkan untuk tujuan kebutuhan mempertahankan daerahnya dan mempertahankan kekuasaannya. Nah, demikian juga di tempat lain. Peradaban-peradaban awal ini disatukan oleh satu fiksi tentang dewa, tentang ruh kebanggaan kepada suku mereka. Dan hal ini berlanjut sampai dengan saat ini dan ke peradaban-peradaban berikutnya. Seperti yang beberapa kali sudah saya sampaikan, kita mengenal fiksi tentang adanya kelompok atau ras yang lebih unggul. Misalnya kita pernah dengar ini di fiksi tentang perbudakan, bolehnya perbudakan. Kita juga mengenal feudalisme, kapitalisme, humanisme, liberal, dan juga konsep agama. Nah, ini semua konsep yang merekatkan apa yang menjadi kepercayaan orang. Di sini sebenarnya Harari dan Rutger lebih banyak setuju daripada tidak setuju. Keduanya meyakini dari kebenaran-kebenaran yang ditawarkan oleh fiksi ini. Artinya kebenaran subjektifnya. Akan tetapi, Harari lebih bisa menjelaskan berulang kali bahwa fiksi adalah faktor utama perekat sebuah komunitas dalam skala besar. Selain itu, ada kenyataan yang lebih bisa digambarkan oleh Harari daripada oleh Rutger. Harari adalah realistis dan tidak seoptimis, ya. Dia adalah realis dan tidak seoptimis atau hopeful dalam bahasa Rutger. Ya. Adalah sebuah fakta bahwa ada fiksi yang baik yang membawa kebaikan dan ada fiksi yang buruk yang membawa penderitaan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Nazi Jerman itu membuktikan hal ini. Hal ini sulit dijelaskan oleh teori bahwa manusia pada dasarnya ramah dan baik. Dan ini diakui sendiri langsung oleh Rutger dalam dialognya di The Economist itu. Bahwa dia kesulitan menjelaskan apa yang terjadi di Nazi Jerman. Dan Harari dengan gampang mengatakan bahwa ini diciptakan oleh fiksi yang dibuat
atas dasar keunggulan, ya, cerita keunggulan tentang sebuah ras. Kemudian ada Yaron Brook, seorang penulis dan pemikir dan juga pengkritik pedas dari Harari. Yaron mengkritik setiap pernyataan di setiap menit TED Talk Harari tentang Sapiens. Secara umum, Yaron mengkritik pandangan Harari yang menurutnya mengatakan bahwa pemikiran individu tidak memiliki pengaruh dalam keberhasilan manusia. Jadi, Yaron mengatakan bahwa Harari berpendapat bahwa pemikiran manusia itu tidak punya pengaruh gitu. Nah, Harari di sini dianggap mengabaikan peran rasionalitas individu dalam mengubah lingkungannya. Kata Yaron, Harari in his writing rejects what it means to be human. Nah, selama 90 menit dia mengkritik Harari berdasarkan kesimpulan ini gitu, bahwa Harari rejects what it means to be human. Dia mengatakan, is it only fiction? Imagination? Is it just nothing? Katanya. Nah, jadi Yaron Brook secara emosional itu mengkritik setiap pernyataan Harari bahwa fiksi adalah power utama. Nah, apa yang terjadi di sini adalah sebuah distorsi dari ide awal Harari. Mengatakan bahwa rasionalitas individu tidak diperhatikan oleh Harari adalah sebuah misrepresentasi. Harari dengan jelas membahas fiksi sebagai sesuatu yang menyatukan individu-individu dalam kelompok besar seperti ribuan penonton di arena sepak bola, ratusan ribu tentara Romawi atau miliaran penganut agama tertentu. Di level individu tentu saja ada potensi rasionalitas, tapi ini di level individu. Dan fiksi serta imajinasi bukanlah lawan kata atau hal yang berkebalikan dengan frase kemampuan berpikir konsep misalnya. Harari tidak menolak ini. Harari hanya fokus untuk menjawab kenapa manusia mampu bekerja sama dalam jumlah besar secara efektif. Mengatakan bahwa rasionalitas dan kemampuan berpikir bukanlah hal yang penting tentu adalah sebuah omong kosong, dan Harari akan sangat bodoh jika mengabaikan hal itu. Tapi Harari melampaui itu karena itu bisa menjadi payung dari semua fenomena yang diungkapkannya, ya. Nah, Harari di situ tidak mengabaikan peran kemampuan berpikir atau rasionalitas, tapi dia mengajukan sebuah payung yang lebih bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang diungkapkannya. Misalnya, kenapa ada hampir 1 miliar umat Hindu bersatu menyembah Brahma, atau umat Zoroaster menyembah Ahura Mazda? Atau mengapa di abad pertengahan ada pembantaian pada orang-orang yang disebut penyihir? Apakah ini bisa menjelaskan kemampuan berpikir, konsep, dan rasionalitas? Atau ini merupakan sebuah fiksi kolektif? Tesis utama Harari itu sulit diterima oleh masyarakat umum di Indonesia, apalagi untuk bisa menjadi bahan kajian di sistem pendidikan kita misalnya. Sapiens memiliki kesimpulan bahwa yang memungkinkan manusia bekerja sama dalam jumlah besar dan fleksibel adalah adanya fiksi bersama atau imajinasi kolektif. Nah, fiksi bersama ini salah satunya adalah agama. Tidak hanya konsep dasar dalam agama itu saja, tetapi juga termasuk narasi-narasi dalam produk-produk tekstual agama seperti larangan, perintah, ataupun ritual. Pertama, perlu diperjelas bahwa Harari tidak mengungkapkan bahwa agama harus ditentang. Ya, seperti dalam pemikiran-pemikiran ateis baru seperti Richard Dawkins atau Sam Harris. Tapi Harari hanya mengatakan bahwa agama adalah fiksi kolektif yang memungkinkan ada kesamaan rasa dan kesamaan pemikiran, ya, antar miliaran umat di dunia. Nah, dari pandangan umum terhadap agama yang dilekatkan dengan frase fiksi kolektif ini, tentu apa yang ditulis oleh Harari tidak sesuai dengan ortodoksi beberapa ajaran agama, termasuk agama di Indonesia dan
fiksi itu kesannya bermakna sang fiktif dan kemudian menjadi rekaan belaka. Sehingga ini tentu tidak bisa diterima dalam pemikiran masyarakat umum beragama di Indonesia. Sebelum melanjutkan, kita disclaimer sedikit. Saya menyebut agama di sini dalam konteks ajaran-ajaran agama yang dianut secara umum, yang mengajarkan keberadaan Tuhan, realitas pewahyuan, terjadinya beberapa peristiwa mujizat dan keajaiban, dan agama dan semua itu berada di luar dunia yang objektif dan materi. Jadi saya tidak menyasar penganut agama yang sifatnya apologetik, yaitu mereka yang terkadang berusaha membela, mencocokkan atau meluruskan ajaran agama agar sesuai dengan interpretasi kontemporer untuk mempertahankannya dari serangan-serangan orang-orang ateistik misalnya. Di sini saya bisa kasih contoh. Penganut agama yang tidak apologetik akan tetap mempertahankan penciptaan dunia dalam waktu beberapa hari misalnya, bahwa dunia diciptakan dalam waktu beberapa hari, dan ini digambarkan, dipercayai secara harfiah. Seorang yang tidak apologetik tidak akan mencari interpretasi baru, misalnya mengatakan bahwa 7 hari itu sebenarnya metafora untuk 14 miliaran tahun misalnya. Itu berarti kalau dia sudah sampai seperti itu berarti dia dianggap apologetik. Nah, kelompok ortodoks ini tidak akan menerima ide-ide dari Harari. Para penganut agama yang mengatakan bahwa agama itu sudah final bentuknya tidak akan menerima Harari. Tidak ada tempat untuk interpretasi agama seperti itu. Untuk para penganut agama yang tidak apologetik, semua dipercayai secara faktual dan objektif. Jadi cerita tentang laut terbelah menjadi 2 atau bahtera yang bisa mengangkut semua spesies binatang di dunia itu harus dipercayai sebagai hal-hal yang benar-benar lengkap, terjadi dengan gambaran detailnya. Di dalam konteks ini, di Indonesia, pemikiran Harari tidak bisa masuk ke dalam ruang kelas kita karena akan dianggap merupakan sebuah pelecehan, dan ini tidak baik untuk edukasi moral. Belum lagi ditambah dengan latar belakang Harari yang kita tahu merupakan orang dengan kewarganegaraan Israel, berlatar belakang Yahudi, dan orientasi seksualnya menyukai sesama jenis, dia punya suami gitu. Pandangan antisemitik dan anti-LGBTQ ini tentunya akan membuat ide-ide Harari susah untuk dibawa ke dalam ruang-ruang kelas, dan ini tidak bisa menjadi suplemen terhadap mata pelajaran di sekolah, kecuali diambil data-data tertentu dari buku Harari dan kemudian dilepaskan dari konteks besarnya. Itu baru bisa. Dan ini terkait dengan apa yang akan saya sampaikan selanjutnya. Bagaimana jika ada yang ingin membicarakan ide Harari dengan misi edukasi? Di sini saya percaya harus ada upaya untuk menentang batas, pushing the limit. Ya, harus ada yang menentang batas penerimaan negara terhadap wacana atau ide semacam ini secara terbuka. Saya percaya bahwa harus ada yang menentang batas atau pushing the limit. Harus ada yang berusaha untuk membuat ide atau wacana semacam ini diterima di Indonesia, dan ini harus dilakukan secara strategis. Misalnya, ide utama bahwa nasionalisme dan agama adalah fiksi bersama harus dipahami dalam konteks bahwa ini bukan pandangan negatif atau penghakiman bahwa agama itu buruk. Bukan. Harari menekankan bahwa fiksi adalah sesuatu yang memiliki nilai moral dan memiliki konsekuensi objektif, yaitu meningkatnya kebaikan atau munculnya penderitaan. Fiksi tertentu bisa memberikan dorongan untuk berbuat baik, tapi juga bisa menjadi dorongan untuk berbuat buruk. Nah, disinilah ruang aman untuk berdiskusi. Di sini, ide Harari sama dengan ide agama-agama yang mengajarkan tentang kebaikan, bahwa jika fiksi itu menimbulkan penderitaan bagi makhluk, maka itu buruk. Dan jika itu menimbulkan kebahagiaan, kenyamanan, kepuasan, dan kesehatan, maka fiksi itu menjadi baik. Kita ambil contoh misalnya tentang fiksi mencintai semua makhluk dan larangan untuk menyakiti makhluk ciptaan Tuhan. Ada larangan untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda agama.
Larangan ini adalah fiksi yang baik karena mencegah pembunuhan atas nama agama seperti yang dilakukan oleh Hindu radikal, Buddha radikal, Islam radikal, Kristen radikal, atau agama lain yang radikal. Dan orang-orang yang kepalanya telah dipenuhi oleh fiksi buruk tentang bolehnya menghilangkan nyawa orang lain yang memiliki fiksi berbeda. Dan kita juga tahu selain antara agama yang berbeda, kita juga tahu ada fiksi yang berbeda bahkan di dua aliran berbeda dalam satu agama yang sama. Dan ini bisa menimbulkan konflik yang kemudian menimbulkan pertumpahan darah. Ya, jadi fiksi ini harus dilihat sebagai ajuan moral yang sebenarnya memiliki nilai yang sesuai dengan ajaran agama itu sendiri, bahwa jangan melakukan kekerasan. Lalu bagaimana dengan fiksi yang baik? Kita ambil contoh fiksi tentang sedekah sebagai sebuah hal yang terpuji dan disukai. Tuhan menyukai orang yang bersedekah, dan Tuhan akan mempertimbangkan seseorang untuk masuk surga atau nerakanya berdasarkan hal ini. Nah, tentu bersedekah atas dasar perintah dari Tuhan adalah fiksi yang baik jika dilakukan dengan efektif, ya. Dapat mengurangi penderitaan manusia lain dan meningkatkan kebahagiaan bagi orang yang menyumbang dan disumbang. Nah, dalam hal ini mempercayai fiksi tentang penyumbangan ini bisa menjadi lebih bijak daripada kita menolaknya. Nah, ini yang disebut oleh Brad Weinstein sebagai kebenaran metaforis atau metaphorical truth, yaitu sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu fiksi, tapi dengan mempercayainya sebagai fakta, kita dapat menjadi orang yang lebih baik atau lebih bahagia atau lebih beruntung. Nah, kesimpulannya, ide Harari tentang fiksi baik dan fiksi buruk itu harus dilihat sebagai sesuatu yang sebenarnya kompatibel dengan beberapa hal yang diajarkan oleh agama. Perihal pribadi Harari yang memiliki latar belakang yang tidak sesuai dengan ajaran itu tentu harus menjadi hal yang bukan soal, karena dia tidak mengkampanyekan pilihan-pilihan pribadinya. Perihal ilmu sejarah yang ditawarkannya, yang disampaikannya bahwa ada pembagian 3 revolusi, atau kemudian dia menggambarkan kondisi hidup asal-muasal manusia prasejarah, itu harus disikapi sebagai sebuah tawaran ilmu pengetahuan tanpa dikaitkan dengan cerita-cerita pewahyuan dalam kitab-kitab. Kajian agama dan kajian ilmiah itu menempati dua domain yang berbeda. Satu sebagai alat untuk menggambarkan dunia objektif, satu lagi sebagai kebenaran metaforis. Dua-duanya bisa memiliki tujuan pragmatis yang tidak deterministik. Artinya, keduanya bisa menjadi baik di tangan orang yang baik dan bisa salah di tangan orang yang salah. Jadi menurut saya akan lebih bijak jika kita memisahkannya, tidak berusaha untuk mempertentangkannya, apalagi memaksa untuk mencocok-cocokkannya. Tugas kita adalah untuk menciptakan dan menceritakan fiksi kolektif yang baik, yang dapat membawa kebaikan bersama dan meminimalisir penderitaan bagi umat manusia. Terima kasih.